Foto baru culik merancak warnanya. Bertahun rantau menjadi berhalan hidup. Terbayang kampung sampai bermain masa dulunya. Minggu malam menyusuri siang jam malam semakin larut. Mandai badan pulang ke kampung dengan cinta. Mandai badan pulang ke kampung dengan cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Selamat sore saya ucapkan dari Terminal Simbuang di Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat. Hari ini tanggal 26 Maret atau H-4 sebelum Idul Fitri ya. Jadi kali ini kita akan melakukan ibadah mudik teman-teman ya. Kita akan kembali ke kampung halaman. Nah, kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Mamuju menuju ke Makassar dengan naik bis yang sudah lama sekali menjadi incaran saya. Bis apa itu nanti akan kita lihat di video ini. Oke, kalau begitu tonton video ini sampai habis dan jangan skip. Oke, teman-teman ya, suasana di Terminal Simbuang di sore hari ini di tanggal 26 Maret atau 26 Ramadan. Ini untuk terminal terpantau masih sepi teman-teman ya. Kita lihat di sekitar sini. Nah, di situ ada pul bis, cuman mungkin agak backlight ya karena matahari ada di situ. Nah, jadi untuk terminalnya, untuk bangunan terminal itu ada di sana teman-teman. Kita bukan akan review bis yang ada di terminalnya karena ini masih sore. Karena untuk bus-bus yang keberangkatan ke Makassar itu rata-rata berangkat pada malam hari teman-teman ya. Kali ini kita akan mengambil tiket perjalanan kita untuk besok hari di tanggal 27 Maret. Kali ini kita akan naik PO Aneka. Oke, kalau begitu kita langsung saja menuju ke loketnya. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di loket atau pool dari PO Aneka di Terminal Simbuang di Kota Mamuju. Dan kita akan mengambil tiket perjalanan kita nanti malam ya. Atas nama Fahri, Pak. Nomor 2. Oke, teman-teman, jadi kira-kira seperti ini tiket untuk perjalanan saya di besok malam. Jadi saya duduk di seat nomor 2. Untuk konfigurasi seatnya seperti ini teman-teman ya. Saya duduk di seat nomor 2, nanti itu ada di hot seat teman-teman. Jadi untuk konfigurasi seatnya itu 1-2, jadi 1 di kiri 2 di kanan. Untuk armadanya nanti akan kita review besok ya, ketika armadanya datang. Karena untuk armadanya sendiri itu dia malam ini baru jalan dari Makassar teman-teman ya. Seperti itu. Dan untuk teman-teman yang dari Mamuju bisa catat nomor WA ini ya, untuk pemesanan melalui WA. Oke, teman-teman, untuk tiket sudah kita ambil dan kita akan kembali lagi besok di perjalanan. Jadi sampai jumpa besok malam di Terminal Simbuang. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang sudah di keesokan harinya, yaitu pada tanggal 27 Maret 2025. Jam 7 malam ya teman-teman. Jadi kali ini kita akan melakukan perjalanan dari Mamuju menuju ke Makassar, dan saat ini saya sudah berada di ruang tunggu dari Terminal Simbuang. Kita coba lihat kondisi dari Terminal Simbuang pada malam hari ini. Ya, kondisi terkini di Terminal Simbuang teman-teman itu terpantau lumayan ramai, tapi belum terlalu ramai ya, karena untuk keberangkatan bus itu rata-rata pada pukul 8 malam. Dan untuk bus yang akan saya naiki itu bus Aneka itu akan berangkat pada pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah, dan sebentar lagi kita akan masuk menuju ke shelter keberangkatan. Oke, teman-teman, jadi kira-kira seperti ini kondisi terkini di shelter keberangkatan Terminal Simbuang Mamuju. Di sini ada deretan 3 bis. Di ujung kiri 2 itu ada Bintang Prima, yang paling kiri itu menggunakan body jetliner, dan yang di tengah itu menggunakan body Jetbus 3 Plus. Sementara untuk bis yang akan saya naiki ini adalah Aneka
Trans yang menggunakan sasis Mercedes 1626 dan dengan menggunakan bodi Skylander R22 garapan dari karoseri New Armada seperti itu. Kemudian kita geser lagi, di situ ada Sava Trans yang juga menggunakan bodi Mercy OH 1626, dan di tengah situ di sebelah kanan ya itu adalah pendatang baru Rindra Trans. Nanti akan saya masukkan fotonya di video teman-teman ya. Dan di ujung sana masih ada Sava Trans yang sleeper Queen Fatimah dengan bodi Skylander Aero SLR. Dan masih ada di ujung sana ada Metro Permai dan juga Bintang Timur seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi inilah bis yang nanti akan saya naiki yang akan mengantarkan saya menuju ke Makassar. Ini adalah bis Aneka Trans dengan dibangun di atas sasis Mercedes-Benz OH 1626 yang berbalutkan bodi Skylander Aero 9R22 Touring ya, seperti itu teman-teman. Dan kita bisa lihat di sini untuk detail dari bagasi dari busnya, karena dia menggunakan tipe sasis big top seperti itu. Jadi untuk bagasinya ini bagasi space frame teman-teman. Jadi teman-teman yang mau kirim motor itu bisa langsung kasih masuk motor di dalamnya tanpa perlu harus dipretelin terlebih dahulu seperti itu. Dan nanti untuk interiornya akan kita lihat secara detail ya. Ada orang yang rajin sholat, bagus hidupnya. Artinya gampang. Mau kemana-mana, jalan-jalan. Tidak susah. Anaknya mau sekolah. Ada nih. Jadi dia baru. Besar. Ada juga yang kedua, rajin sholat.
Palang. Setelah jembatan ini langsung tikungan menanjak dan patah teman-teman ya. Jadi harus mengambil radius putar yang lumayan jauh untuk bisa naik. Masuk ke lari, ya masuk ke ruang samping lah. Ini di depan ada truk yang kandas teman-teman. Kanan. Oh. Oke. Oke, kita melanjutkan perjalanan kembali. Masuk. Waduh. Lagi bus Karisma Sinar Wahyu teman-teman.
Oke, kita sudah masuk di Kabupaten Majene di daerah Malunda ini teman-teman. Baik teman-teman, kita sudah masuk di daerah Polewali jam 12:20 dan saat ini kita posisi sedang iring-iringan dengan bus Sapa Trans. Ya, ini armada yang non sleeper dan kita papasan dengan base Katulistiwa tujuan ke Palu tadi. Ketika masuk daerah Majene atau Polewali itu untuk kondisi jalanan itu relatif lebih terang teman-teman, jadi mungkin tidak seperti daerah Majene tadi ya, atau daerah Tapalang yang agak gelap. Di sini dia lebih terang karena daerah ini tuh termasuk lebih relatif lebih kota teman-teman. Oke, teman-teman, jadi kita coba review sedikit servis apa saja yang kita dapatkan dari armada bus Aneka Trans ini. Jadi untuk Aneka Trans, setiap penumpang itu akan mendapatkan 1 botol air mineral plat ya, dan kita juga mendapatkan 1 snack box seperti ini. Nah, untuk snack box sendiri itu ada di dalamnya ada 1 buah beng-beng, kemudian ada juga wafelo dan 1 bungkus kacang telur seperti ini ya teman-teman. Dan nanti itu rencana jam 2 atau jam 3 kita rencananya akan melakukan servis sahur seperti itu ya teman-teman. Tapi untuk lokasi sahurnya di mana nanti kita lihat saja nanti ya teman-teman. Gratis. Pol mau dari mana deh? Iya. Sakit lagi kendaraan yang bawah itu. Oke, kita belok kiri ke terminal Tipalayo, tapi untuk 20. di terminal ini kita hanya laporan saja ya, tidak untuk menaikkan penumpang.
kita sudah masuk di jembatan perbatasan Kabupaten Polman dan Kabupaten Pinrang, dan otomatis kita juga sudah masuk di Provinsi Sulawesi Selatan ya teman-teman. Bus Surya Indah dengan chassis Hino R260 teman-teman.
Apa nih kata tadi nasi lewat apa pada ini tarif na. Aneh ke sabi tahu kung apa tarif ya. Iya. Tak boleh nak ada kadang no kita free biasa. Joko mau enggak? Oh, iya mana enggak? Enggak tuh. Oh, memang lepo daerah Madalena. Joko itu kan kau jaga nggak Siwa Dimas. Ini kan karena na Joko kau. Antara bawah nih, sudah pagi ini sudah. Lepas memang no. Hah? Iya. Panasan. Agak masuk ya. Kamu kah modal tuh, modal isu. meninggalkan kota Parepare dan kita sudah memasuki wilayah Kabupaten Barlu. Oke, teman-teman, jam setengah 3 subuh untuk bis yang kita naiki itu sudah sampai di rumah makan Kasogi di daerah
baru teman-teman ya untuk melaksanakan servis sahur seperti itu. Ini untuk bis yang saya naiki sudah terparkir dan di sini ada 2 bus lain juga ya. Ini di sini ada 2 bus Bintang Timur, yang satu dari Masamba dan yang satu lagi itu adalah bis Bintang Timur sleeper dari Toraja seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk daerah Parepare itu adalah percabangan sekaligus pertemuan dari bis-bis dari arah Sulawesi Selatan bagian timur dan utara seperti Toraja, Masamba, dan Malili seperti itu. Dan mereka akan bergabung dalam satu lane atau dalam satu jalur dari Parepare menuju ke Makassar. Untuk interior nanti akan kita lihat setelah kita sahur teman-teman, dan untuk sekarang kita servis sahur terlebih dahulu. Oke teman-teman ya, kita servis sahur dulu di rumah makan Asogi. Ini kita coba lihat untuk menunya ada apa saja. Oke teman-teman, untuk menu sahur kita sudah datang. Ini saya pesan ayam. Tadi pilihannya ada ayam, ada ikan. Ya, berhubung saya kemarin atau tadi sudah buka pakai ikan, jadi saya kali ini pesan ayam. Dan ini ada sambalnya, kemudian ada nasinya di sini, dan juga ada sayur sopnya. Lebih tepatnya kuah sopnya karena nggak ada sayurnya. Oke. Dan tadi saya juga pesan teh panas. Kalau gitu, mari kita makan terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, kita sudah selesai servis makan. Tadi untuk nasi ayam dan teh panas itu 50.000 teman-teman ya. Dan ini ada unit dari bis Sinar Muda dan kita sudah dipanggil untuk kembali masuk ke dalam busnya seperti itu ya. Oke, kita segera masuk teman-teman. Oke teman-teman, untuk bis yang saya naiki telah kembali berjalan meninggalkan rumah makan, dan mari kita menikmati sisa perjalanan ini dengan tidur ya. Oke, kalau begitu sampai jumpa di bandara. Oke, teman-teman, jadi sambil bisnya berhenti, kita coba review singkat saja apa yang ada di kursi kita. Jadi untuk kursi kita itu adalah kursi manufaktur dari Rimba Kencana yang sudah terkenal kenyamanannya ya teman-teman. Jadi di sini sudah langsung tersedia selimut, kemudian juga ada bantal. Kalau kita bisa ke bawah sini ada USB teman-teman. Nah, ini ada USB-C dan juga USB-A yang sudah mendukung protokol Quick Charge 3.0 dan juga power delivery. Dan ini ada 2 di kiri kanan. Ini yang satu sedang saya pakai. Jadi ini satu penumpang bisa ngecas 4 gadget seperti itu ya teman-teman. Tapi kabelnya ya bawa sendiri, ini kabel saya sendiri seperti itu. Dan yang revolusioner dari bus Aneka Trans itu adalah dia tidak menggunakan leg rest ya teman-teman, tapi dia menggunakan model footrest seperti ini. Ini bisa digunakan pijakan kaki dan ini bisa di adjustable. Jadi ini bisa mundurkan atau dimajukan sesuai dengan panjang kaki kita seperti itu. Jadi kita bisa mengatur supaya kaki kita nggak menggantung, dan di bagian bawahnya itu bisa digunakan untuk tempat menaruh sepatu, kira-kira seperti itu. Oh ya teman-teman, satu hal yang mungkin belum banyak penumpang tahu, bahwa bis ini tuh ada wifi-nya. Itu ada passwordnya Aneka 777 dan wifi-nya berfungsi dengan baik teman-teman. Jadi kita coba turun. Nah, ini nama wifi-nya Mamuju 01 nih ya teman-teman. Dan ini untuk secara sinyal sih termasuk proper ya. Jadi sepanjang jalan kalau teman-teman menghabiskan kuota itu bisa menggunakan wifi yang ada di dalam bus. Jadi tidak perlu takut tidak bisa connect ke jaringan seperti itu. Bahkan ketika teman-teman kehabisan kuota, tapi ya tentu saja wifi-nya berlaku kalau teman-teman di dalam bus ya. Kalau lagi keluar bus ya sinyal wifi-nya hilang seperti itu.
Oke teman-teman, kita sudah masuk di daerah Maros dan sebentar lagi kita akan segera masuk ke kawasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Jadi untuk teman-teman yang pemberangkatan dari arah daerah, misal dari Mamuju atau dari Toraja atau dari Masamba, Malili seperti itu, atau Palopo, untuk busnya intinya yang menuju ke Makassar lah, bukan yang dari Makassar, itu busnya akan masuk ke terminal keberangkatan bandara seperti itu. Jadi nanti untuk teman-teman yang mau melanjutkan perjalanan dengan penerbangan itu bisa langsung turun di terminal keberangkatan, jadi tidak perlu jauh-jauh jalan atau naik Grab lagi ya, kira-kira seperti itu. Dan untuk penumpang ini telah menyelesaikan sholat subuh tadi teman-teman. Dan oke, kalau begitu kita ambil menikmati sisa perjalanan sambil juga kita siap-siap untuk turun nanti. Oke teman-teman, bis yang saya naiki untuk bisa neka sudah sampai di bandara tepat pukul jam 6 ya, jam 6 kurang 15 sudah sampai di bandara. Oke, makasih banyak. Dan di belakang bis yang kita naiki ada bis-bis yang lain seperti Lita, seperti itu teman-teman. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, semua bus yang menuju Makassar, artinya bukan yang dari Makassar, itu semuanya dia masuk ke terminal keberangkatan seperti itu. Jadi untuk bis-bis dia berhenti di sebelah kanan atau sebelah kiri dari saya. Dan untuk kendaraan pribadi itu atau kendaraan yang kecil seperti taksi, kemudian juga mobil pribadi, itu dia berhenti di sebelah kiri seperti itu ya teman-teman. Dan mungkin kalau teman-teman notice, berbeda dengan di video-video saya sebelumnya, untuk terminal keberangkatan sekarang itu dia sudah bukan lagi berada di bawah teman-teman. Jadi dia sudah dipisahkan dari terminal kedatangan. Jadi dia sudah berada di atas dan nanti kita akan masuk ke terminal keberangkatan. Kita akan lihat terminalnya sebagus apa. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dan tentunya kita masih ada perjalanan lanjutan. Kita tidak akan berhenti sampai di sini tentunya. Kalau kita sudah ke bandara pasti kita akan lanjut penerbangan. Bagaimana penerbangan saya selanjutnya? Tunggu di video selanjutnya ya. Oke, kalau begitu terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.